Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana kuasanya Dia yang maha kuasa, tidak terbatas, yang tidak ada penghalang sedikit pun, dengan mengucapkan 16 sampai 17 di dalam ayat kursi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa saja yang berpegang teguh kepadanya, maka dia telah menyelamatkan dirinya pada sesuatu yang maha kuat. Faqadistam saka bil urwatil wusqa. Nah, maka di antara fungsinya itu Allah Subhanahu wa taala menjadi pegangan bagi orang-orang yang beriman itu diterangkan dalam ayat berikutnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada jalan cahaya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ayat ini sebutkan menerangkan tentang wali. Di wali itu dalam bahasa Arab sesuatu yang datang berurutan tanpa ada perantara. Ya lawan ya budak, ya kolot tukang ngeunta. Kolot nate jadi wali ke budak sabab ngalindungi, kemudian menjaga tanpa ada batas dan perantara yang lain, maka disebutnya itu wali. Kemudian berkembang pengertiannya itu wali itu menjadi sahabat, pelindung, pemimpin, karena mempunyai fungsi-fungsi yang diambil dari kalimat tersebut. Orang menjaga tanpa perantara itu pemimpin, sahabat, teman. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah yang akan menjadi pelindung bagi orang beriman itu tanpa perantara sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat nadi. Nah, da urat nadi mah masih kene kehalangan ku kulit jeung daging. Tapi Allah mah tidak terhalang sedikit pun walaupun oleh kulit dan daging manusia tersebut. Makanya disebut sebagai Allahu waliyun, Allah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala buktikan dengan menjadi wali bagi orang beriman itu? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Yukhriju itu kalimatnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya itu mustaqbal, terus-terusan, wal istimrar, masa depan, dan juga istimrar. Jadi Allah menjamin dalam keadaan kapanpun, dimanapun, ketika manusia masih ada waktu untuk hidup di dunia, maka Allah menjamin akan mengeluarkan mereka dalam keadaan kalau jatuh kepada kegelapan, Allah akan mengeluarkan kepada jalan cahaya. Kegelapan dan cahaya ini diibaratkan al-haq dan al-batil. Yang hak itu adalah cahaya, yang batil itu adalah kegelapan. Cahaya itu satu, sedangkan kebatilan itu banyak. Jadi lamun Tuhan yang Maha Esa hiji we Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dianggap sebagai Tuhan itu diterapkan dalam bentuk jamak, makanya disebutnya togut. Jadi banyak dalam bentuk jamak. Yukhrijuhum minadh-dhulumati, mengeluarkan mereka dari berbagai kesesatan, kesesatan akidah, kesesatan keyakinan, kesesatan pengakuan, kesesatan apapun itu diberikan dengan satu jalan. Ya keharti ke urang lamun kesasar terus aya nuduhkeun jalan teh ka dieu Pak hiji kan raosnya, tapi lamun anu nuduhkeun teh aya leuwih ti hiji ka dieu Pak lain ka dieu teh kumaha rek nuturkeun kumaha atuh sarua keneh sasar keneh, tapi lamun nuduhkeun teh ka dieu Pak jalanna hiji
maka itu memberikan ketenangan. Maka ikhwati iman rahimakumullah, dasar pertama kalau kita ingin mencapai kebenaran itu ya satu, tidak ada jalan yang kedua, tidak ada jalan alternatif. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan minad dzulumati, dari kegelapan-kegelapan, ila nuri, kepada cahaya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir itu auliya'uhum, pelindung-pelindung mereka itu tagut. Nah, ini gambaran nanti Allah mah kusorangan oge kawasa, jama-jama kafir mah kulobaan oge lemah. Buktinya togutnya banyak. Makanya ini yang digambarkan dalam agama ciptaan manusia, Tuhan itu tidak satu, banyak. Ada Tuhan atau dewa bumi, dewa langit, dewa nanti, dewa hujan, dewa matahari. Oh, itu ramai. Nah, kenapa? Karena itu menandakan itu sangat tidak kawasanya dugikeun ka kudu loba. Tapi Allah mah hiji. Sebagaimana teh Allah saja yang menjadi wali, sedangkan orang kafir auliya'uhum, wali-wali mereka itu banyak. Nah, penyebutan ini tidak membandingkan antara Allah dengan togut, bukan. Ini dibuktikan bahwa Allah diucapkan pertama, sedangkan wali itu diucapkan kemudian. Allahu waliyu, sedangkan walladzina kafaru auliya'u ditungtung. Ini menandakan bahwa Allah itu mutlak menjadi wali. Kemudian kalau orang-orang kafir ini menjadikan wali-wali. Bedanya seperti itu dalam teks atau dalam struktur bahasanya. Sehingga ini tidak menyamakan antara Allah dan wali-wali mereka yang berasal dari togut, bukan. Tapi Allah lah secara mutlak, diaku tetap itu. Tapi kalau wali-wali orang-orang kafir mun teu diaku mah aya jadi wali. Berhala batunya batu we. Tapi lamun dijadikan ku jama-jama kafir, jama musyrik jadi siga Tuhan, tah baru menjadi siga Tuhan. Ayeuna teu diaku nya batu we, ka bulan, kalumutan, hancur belah. Matahari sebesar apapun mun teu dijadikeun, teu disembah matahari begitu. Tapi mereka menjadikan wali-walinya. Nah, ini perbedaannya dari struktur bahasa. Nah, ikhwati rahimakumullah, walladzina kafaru auliya'uhumut tagut, disebutkan tagut. At-tagut itu kata Umar bin Khattab asyaiton. Tapi kata para ulama, kullu ma tajawwaja anil haddi fa hiya tagut. Setiap yang melampaui batas maka itu disebut tagut. Geus batu dipenta. Memang batu bisa merek. Geus puguh tatangkalan dimenta hayang merek hujan. Geus puguh ngan ukur tatangkalan. Nah, itu disebut tajawwajal had. Geus puguh manusia tidak memberi manfaat ataupun madorot kecuali dengan izin Allah. Nah, dijadikan itu sebagai sesembahan. Seperti nanti di ayat selanjutnya, yaitu Raja Namrud. Nah, ikhwati rahimakumullah, mengeluarkan mereka yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur, minan nuri ila dhulumat. Wali-wali itu mengeluarkan orang-orang kafir tersebut dari cahaya kepada kegelapan. Nah, makanya ikhwati rahimakumullah, asal pokoknya manusia itu berada dalam fitrah cahaya yang disebut dengan fitrah insani, yang dikatakan dalam surat Al-A'raf, pengakuan manusia ketika ditanya di alam rahim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu adalah naruriyah fitriyah. Tetapi ketika mereka itu sudah di dunia, togut-togut ini menarik, mengeluarkan mereka dari cahaya naruri fitrah ini. Sehingga manusia kalau misalnya sebelum akil balik meninggal dunia, itu walaupun dalam didikan orang kafir, maka dia tetap dalam keadaan fitrah. Tapi kalau sudah akil balik dan dia menjadi kafir, maka itu sudah menjadi orang-orang yang kafir. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ketika dikatakan yukhrijunahum minadh dhulumati ila nur, kata para ulama, dan yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat,
mengeluarkan mereka itu dari cahaya kepada zulumat itu artinya membuat mereka ada yang menjadi kafir, ada yang membuat mereka kalau sudah beriman jadi murtad. Inilah yang menarik mengeluarkan orang-orang sehingga menjadi kafir atau menjadi murtad. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah ashabun nar, penghuni neraka. Jadi penghuni jeung penghisi penduduk itu berbeda. Jadi bahasana aya ahli nar, aya ashabun nar. Ashabun nar mah abus kana neraka teu kaluar deui, orang kafir, orang musyrik. Tapi kalau ahli jannah ada, ashabul jannah pun ada. Ashabul jannah nu abus ka surga can pernah ka neraka heula. Ahli jannah, ahli surga anu abus ka surgana teh pernah ka neraka heula, ngaberesan, ngaberesihan dosa-dosana. Tapi teu aya ahli jahannam, ahli neraka. Kunaon kusabab teu aya anu ti surga kaluar ka neraka. Ashabun itu dari kalimat sohiba. Sohiba itu menempel. Jadi babaturan sahabat anggar we kadinya penghuni. Maka penduduk neraka itu adalah orang-orang yang tidak akan keluar dari api neraka. Insyaallah kita lanjutkan. Qul qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.